A few moments later. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih ya semuanya udah hadir di sini dalam kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Sebelum mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Di sini ada yang ingin memimpin doa atau saya saja yang memimpin doa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan dulu ya, saya itu Khadijah Livia Ifada, bisa dipanggil Khadijah. Nah, saya berterima kasih sekali kepada kalian sudah hadir dalam kegiatan hari ini. Nah, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya di sini ada yang ingin memimpin doa atau saya sendiri? Ya, saya. Oke, Anda. Oke, untuk melatih kefokusan ya, saya tanyain satu-satu nih. Untuk tiga, apa kesukaan mananya Alifia? Oke, nah untuk Alifia, apa warna kesukaannya dia? Iya, merah. Merah, ya. Betul? Betul. Oke, betul. Jadi ini semua udah pada fokus ya. Oke. Selanjutnya untuk kegiatan hari ini menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu bimbingan konseling dengan cara kelompok dengan dinamika kelompok. Nah, di sini kalian bisa terbuka ya kan, bisa terbuka, bisa sharing-sharing lah untuk melakukan bimbingan kelompok ini. Nah, kalian juga bisa sharing dengan isu-isu yang lagi viral sekarang ini. Nah, di sini kalau ada hal-hal kerahasiaan harap dirahasiakan, tidak boleh disebarluaskan. Oke, jadi bagaimana semuanya? Di sini juga bimbingan kelompok itu untuk memandirikan kalian, gitu, untuk memberanikan kalian juga, gitu. Jadi gimana? Udah paham semua? Sudah. Oke, saya lanjut ya. Di sini juga ada beberapa topik untuk membahas isu-isu. Topik bebas itu untuk kalian. Jadi kalian itu mencari isu-isu yang lagi viral. Nah, itu topik bebas. Kalau topik bebas itu dari saya akan memberikan kalian isu-isu yang lagi viral. Jadi bagaimana? Pada mau topik bebas apa tugas? Tugas. Oke, tugas ya. Berarti dari saya. Nah, untuk topik-topik yang isu-isu yang lagi viral sekarang ini kan ada tuh kayak pelecehan seksual, apalagi kemarin tuh baru-baru aja kayak viral seorang dokter melecehkan pasiennya. Nah, itu menurut kalian tuh bagaimana pandangan kalian? Ya, boleh siapa yang mau? Menurutku sih untuk isu-isu yang kemarin sedang beredar di entah itu platform manapun, ya Indonesia sedang darurat pelecehan seksual, terutama yang jadi objeknya itu adalah perempuan. Kenapa seperti itu? Karena menurutku terjadinya pelecehan seksual ini bukan karena apa-apa, tetapi perihal power gitu. Apalagi orang-orang yang sakit itu kan, yang di rumah sakit itu kan dia kebetulan emang powernya emang kurang fit gitu ya, jadi terjadilah pelecehan seksual gitu sih. Sebenarnya pelecehan seksual itu tidak tertuju kepada seorang perempuan saja, laki-laki juga bisa dilecehkan oleh perempuan. Kenapa? Tapi banyak orang yang beranggapan pelecehan seksual itu hanya untuk wanita, padahal laki-laki juga bisa dilecehkan.
Oke, terima kasih buat Gia sama Ica. Ya. Yang lain bagaimana? Aku ingin Ya. beranggapan dengan secara pemikiran seorang laki-laki lah, Ya. si pelaku Ya. gitu. Menurutku juga banyak ya laki-laki yang berpikir secara apa ya, secara sembrono lah, nggak ada kayak yang punya pemikiran kayak nekor-nekor semacam kayak ya seksual itu menurut laki-laki itu kayak kebutuhan kayak gitu, bukan berarti saya memperbolehkan ataupun mengiyakan lah secara general gitu ya, bahwasanya seksual itu kayak boleh, tapi kembali kepada diri kita masing-masing. Kita harus bisa saling menjaga satu sama lain. Itu menurut untuk pemikiran mungkin sekelompok ataupun sekelumit kaum laki-laki. Menurutku mungkin nambahkan juga diperbolehkan itu ketika dua insan itu saling mau gitu dan berlabelkan halal, misalkan itu kan emang sudah melewati beberapa tahap juga seperti tahap hukum dan agama gitu. Jadi diperbolehkan dan memang kebutuhan juga gitu. Akan tetapi ya sialnya korban gitu jadi korban pelecehan seksual ketika memang tidak ada label halal ataupun sudah menikah ya gitu. Dan akhirnya juga si korban tuh memang orang yang tidak dikenal gitu tuh, tidak dikenal, bukan tidak dikenal tapi tidak saling mengenal dengan dokter gitu. Akhirnya mungkin akhirnya si korban ini tuh merasa tidak nyaman mungkin ya, akhirnya dirawat dan memang sudah sepantasnya juga sih dokter tersebut tuh diviralkan karena bentuk daripada hukuman hukuman untuk si dokter ya, sanksi sosial gitu, biar hal seperti itu tuh tidak terjadi lagi gitu. Nah apa yang menjadi bukan hambatan untuk menetralisir hal-hal yang seperti itu tuh, menurut saya perempuan itu diwajibkan untuk belajar bela diri gitu tuh, biar kalau misalkan nanti ada yang sembrono atau apapun itu perempuan bisa melawan gitu. Karena kita berbicara power gitu, biasanya kan perempuan itu mohon maaf gitu ya, powernya itu lebih sedikit gitu tuh dibanding laki-laki gitu sih. Kalau bisa nih nggak bisa gitu. Baik ya, terima kasih atas jawabannya. Ali Aman ya, terima kasih. Nah, yang lainnya bagaimana ini menurut kalian? Tapi sebenarnya dari dia kan katanya tadi kalau misalnya ada hubungan menikah itu bukan termasuk pelecehan nggak sih? Iya, maksudnya saling mau gitu ya. Kalau memang udah Pacar lah ya, kebutuhan. pacar ya berarti. Enggak lah, nikah lah. Ya itu tadi jangan ada ikatan pernikahan. Wah, kan betul pacaran sama-sama mau boleh dong. Enggak, maksudnya tadi kan menurut gua kan gini ya, maksudnya dua insan yang saling mau dan berlabelkan halal gitu itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan memang dua insan ini tidak saling mengenal dan si perempuan ataupun si laki-laki dalam keadaan powernya tidak fit, ya itu menurutku sudah pelecehan seksual gitu. Itu. Tadi izin juga ya, buat saya kan dia katanya latihan bela diri, maksudnya bela diri itu harus gitu ya. Tapi rata-rata nih yang dilakukan yang dilakukan pelecehan seksual itu di bawah sadar gitu, dibuat tidak sadar. Paham dibuat tidak sadar nggak? Bisa jadi diserius, bisa jadi intinya tidak sadarkan lah. Rata-rata gitu tuh, nggak kayak lagi sadar dilakukan pelecehan seksual. Kalau posisi sadar itu biasanya orang-orang yang sama-sama mau, kayak pacaran sama-sama mau. Biasanya dia tuh
dalam keadaan sadar. Yang kemarin viral itu dokter sama anak-anak pasien ya. Setahu saya mendengar sedikit membaca itu dia apa sih bidius atau apa gitu ya, dibuat tidak sadar. Kalau ketika kita tidak sadar, gimana kita melawan? Tapi ya barusan ada informasi yang viral lagi gitu, katanya ada dokter obgyn, dokter kandungan itu ngelecehin orang yang lagi diperiksanya. Jadi kan maksudnya kalau diperiksa itu kan otomatis kan kita nggak ada dosa apa-apa kan, tapi yang namanya dokter obgyn meriksa ya pasti perut dibuka dong gitu kan. Nah tapi dia tangannya kemana-mana, ngerti gak sih? Nah itu barusan ada. Jadi ternyata si dokter ini katanya bikin apa ya, rencana gitu, ada pemeriksaan USG gratis. Nah itu tapi rumah sakit ini nggak ada informasi bahwa itu gratis. Nah si dokter ini pintar gitu, kenapa dia apa ya kayak mau ngelecehin itu tuh dilakukan USG itu pas jam sore, dimana jam sore itu kan udah pada pulang kan perawat atau pendamping si dokter obgynnya ini gitu, karena biasanya dokter obgyn ini kan yang periksa pasti kayak ada asistennya gitu nggak sih? Maksudnya ya mungkin aja cowok megang cewek gitu kan ibaratnya, tapi biasanya kan cewek yang meriksa cewek juga nggak sih gitu kan? Gitu kan si dokter. Jadi yang periksanya itu cowok. Kayak soalnya bilangnya itu USG itu gratis. Dan adanya itu sore gitu kan, jadi pas lagi di USG tangan si dokternya itu ya ngambang kemana-mana. Berarti dokter cabul. Iya, nah itu ada juga. Itu pemeriksaannya apa ya? Itu kan pelecehan yang dilakukan secara sadar katanya kan. Ada juga itu catcalling itu termasuk sadar. Itu catcalling atau kalau misalkan kita lagi ada di angkutan umum kayak misalkan ada KRL itu kan biasa gitu kan. Atau kita misalkan lagi pakai rok tapi di bawahnya kayak ada kamera kan begini. Itu kan termasuk pelecehan juga itu. Gitu. Jadi menurut saya sih nggak semuanya pelecehan itu dilakukan secara nggak sadar, ada juga malah lebih banyaknya yang sadar. Tapi perempuan ini nggak mampu melawan. Kenapa? Karena kalau misalkan perempuan dilecehkan itu nggak bisa ngapain. Karena apa ya? Saya juga pernah dengerin curhat dari teman saya yang pernah dilecehkan juga, katanya cewek itu kalau dilecehkan itu nggak bisa ngapain. Karena apa? Shock. Jadi kayak nge-freeze gitu, kayak aduh nggak bisa apa gitu loh. Udah saking kagetnya, iya. Waduh. Gak ada, perempuan gak ada yang dilecehin, sumpah, kecuali sama-sama mau, kata kamu. Itu kata kamu kan. Gitu, tapi Berarti pelecehan seksual itu tanda kutip bukan berarti kita harus maksudnya melakukan bersetubuh gitu, tuh dilakukan bersetubuh. Tapi kayak calling juga termasuk itu pelecehan seksual yang sadar gitu. Verbal kan sama nama verbal. Iya. Ya masa kan kalau misalkan contoh kasus yang tadi ya, dokter obgyn gitu loh, dia meriksa si pasien ini, ya mana sih, apalagi pasien cewek ini udah punya suami dong, masa sih sama-sama mau gitu kan ibaratnya. Nah itu, udah dia kena kasus tuh, katanya dicabut lagi, dan itu sama-sama dari dokter universitas pada yang sama, dari kasus yang kemarin itu, yang bius anaknya itu, yang sama dari dokter. Tapi izin juga ya, maksudnya keresahan juga nih, keresahan juga terhadap ya mohon maaf perempuan-perempuan di luar sana yang mengumbar mungkin ya terbuka lah intinya. Nah ketika dia otomatis dong kalau misalkan memang dia terbuka gitu pandangan laki-laki nih ya secara nafsu ketika dia membuka tubuh badannya gitu kayak kelihatan gitu intinya vulgar lah ya gitu. Nah anehnya ketika dilecehin atau gitulah ya si perempuan itu tuh ngerasa kayak anjir gue jadi korban, padahal kan yang menjadi penyebabnya itu karena si perempuan itu sendiri gitu kan, karena ngeliatin belahannya lah, karena kelihatan si mohon ya pantatnya gitu tuh. Pandangan laki-laki sih ya ketika melihat fenomena seperti itu nafsu lah ya gitu tuh. Makanya suka aneh juga gitu ketika ada perempuan yang memang fashionnya itu betul-betul vulgar dan terus ketika dilecehin itu merasa tidak adil gitu, merasa itu jadi korban. Ya tapi laki-laki juga kalau misalnya tidak melakukan hal seperti itu nggak bakal terjadi pelecehan. Karena kan nggak semua, sorry ya, menyambung agama, karena nggak semua agama itu kan Islam ya, apalagi nggak semua orang tuh bisa berpakaian tertutup gitu ya. Contohnya saya juga masih sering buka kerudung gitu kan ibaratnya, karena saya juga belum bisa tuh yang 100% beneran pakai kerudung gitu kan. Jadi
Ya tergantung kenal laki-lakinya sih. Kalau misalkan laki-lakinya itu beneran tahan akan godaan tersebut, ya nggak bakalan terjadi gitu. Ya berarti kita harus betul-betul saling apa ya? Harus betul-betul saling menjaga. Iya. Mulai dari passion ataupun pandangan juga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, dan saya juga sebagai perempuan nggak membenarkan juga ya bahwa pakaian terbuka itu diwajarkan gitu loh, karena kan yang namanya manusia ya pasti punya rasa nafsu gitu, dan begitu pun dengan perempuan juga ya. Kadang kalau misalkan laki-laki ya misalnya ya sih ya maksudnya kan yang punya nafsu pasti bukan cowok aja gitu ya itu juga harus juga sih ya sadar juga lah ya, kalau nggak mau ngelecehin jangan ngelecehin gitu. Dilanjut yang belum nikah ya, apa ada pendapat atau bagaimana gitu? Tidak ada dilecehkan Pak Mika. Iya. Ketika pernah saya dilecehkan atau maksudnya sama cewek itu sama aja itu pelecehan, ada cerita gitu atau saudaranya pernah dilecehkan? Ada saudara pernah dilecehkan. Tapi lecehkan bukan lecehkan kayak gitu ya. Tapi lecehkan kayak apa tuh? Yang sweet no. Oh, ini. Panggil berdua neng dari mana gitu itu masuk itu ya. Siapa lagi nih yang mau berpendapat lagi nih? Tadi dia kan mungkin pas saya mau ada cerita saya dengar boleh terus. Udah dia mah. Sweet. Gitu. Oke, dilanjut. Yang ingin berpendapat lagi siapa ya? Jadi pelecehan seksual itu terjadi dari dulu, sejak dari dulu. Jadi saya melihat pelecehan seksual ini miris sekali di Indonesia. Sudah ada hukum yang mengatur, tapi tetap aja ada gitu, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, hingga lingkungan tadi itu di rumah sakit. Jadi sebenarnya pelecehan seksual ini sudah ada gitu, dari zaman nabi-nabi juga. Karena benar yang dikatakan oleh dia bahwa wanita itu sering dianggap lemah gitu oleh laki-laki. Ketika pada zaman nabi itu banyak sekali perempuan yang dilecehkan gitu, ya kan? Terus sekarang ini sudah banyak juga penegak-penegak hukum juga gitu untuk ya setidaknya mengurangi lah dari adanya pelecehan seksual ini. Tapi ya memang benar juga yang dikatakan oleh teman-teman tadi bahwasanya pelecehan seksual ini diakibatkan karena menurut saya karena wanitanya yang berpakaian tidak sopan gitu kan. Tentunya akan mengundang lah syahwat dari laki-laki sendiri gitu. Jadi ya menurut saya untuk wanita itu harus sadar lagi kan, dari zaman Nabi juga sudah dilakukan gitu, berbagai cara gitu. Untuk ini di Al-Quran juga dijelaskan untuk menutup aurat juga kan, terutama yang Islam lah gitu kan. Ya setidaknya taatilah aturan itu. Kalau misalkan tetap ada gitu, misalkan yang berpakaian tertutup kan, tetap ada pelecehan-pelecehan seksual seperti itu menurut saya pelakunya itu harus ditindak lebih dalam gitu, untuk penegak hukumnya. Ya misalkan penjara 5 tahun nih harus ditingkatkan lagi penjara 10 tahun. Seperti itulah supaya jerah gitu kan pelaku dari pelecehan seksual ini. Itu sih menurut saya. Jadi saya miris lah banyak sekali sekarang itu pelecehan seksual itu malah makin banyak kalau menurut saya. Kalau waktu saya kecil sih kayak sedikit gitu kan pelecehan seksual, terus kalau sekarang ini makin banyak gitu. Terus juga saya lihat di TikTok, ya di IG juga kan ada video orang goyang-goyang gitu kan yang berpakaian ini banyak sekali yang melecehkan. Disitulah dengan kata-kata yang tidak baik, tidak sopan. Oke, untuk ini gimana, ada pendapat atau bagaimana? Menambahkan? Ya kalau sebenarnya kayaknya kurangnya edukasi terhadap keluarga itu, makanya bisa ngambil itu. Ya ini cuma
yang mendekat sampai sekarang aja. Yang menutup pakaian yang jadi terbuka. Kalau kita tertutup ya, insya Allah itu tidak mengundang hal seperti itu. Saya juga ingin menambahkan ya. Kenapa sih sekarang catcalling itu dianggap bercanda? Kayak candaan gitu. Padahal catcalling itu termasuk udah pelecehan seksual verbal maupun non verbal ya. Verbal. Ya maksudnya udah termasuk pelecehan gitu. Gimana sih gitu tuh cara orang lain tahu gitu tuh kalau catcalling itu pelecehan gitu. Apakah kita harus kalau dilakukan gitu ya, apakah kita sebagai cowok harus turun mendekati cowok? Ada apa bang? Dan kan kalau kita ngomong kayak gitu, takut pas kapan aja lewat kita sendiri diterkam atau gimana gitu, lebih parah. Bingung tuh sebagai cewek dilawan, takut udah melawan makin gitu. Tapi ya maksudnya Ya. Menurut saya sih yang kayak gitu tuh mendingan dilawan tahu, karena kalau misalkan kita gendol kita justru terlihat lemah. Contoh, saya juga pernah kan mengalami kayak gitu apalagi sama abang-abang itu demi Allah itu sering banget ya kalau lagi di jalan gitu, jadi kayak iya beneran itu sepintar itu parah tahu sumpah. Kalau saya sama teman saya kejar apa bang manggil gitu, enggak nanti pada kayak gitu. Justru kalau misalkan kita diem ada kemungkinan kita kalau misalkan nih kita nyari atau gimana kitanya tetap lawan, nanti disuruh kejar sama dia, itu bisa jadi kayak gitu karena pernah kejadian kayak gitu. Mendingan dilawan sekalian. Kalau enggak ya kita ada pembunuhan kayak misalkan contoh kita ngerti nih kalau kita lagi dikejar kita berhenti di satu tempat yang ramai, iya gitu tuh. Gimana kalau kejadiannya itu warung lah ibaratnya kita di tempat yang sering kita lewatin, nah sering gitu kayak apa sih kiu gitu, kita datang lah, kita turun, kita lawan gitu. Nah dan kejadiannya pas kita ke situ lagi dia malah makin banyak loh timnya gitu, malah ngebikin misalnya kan yang ditakutin pas sendiri gitu, sendiri takutnya gimanain gitu. Sedangkan itu jalan yang sering kita lewatin gitu, itu gimana gitu pas izin jawab ya. Nah sebetulnya perlu diperhatikan juga sih untuk teman-teman bahwasanya tadi saya kan mengatakan bahwasanya perempuan itu ya seharusnya itu belajar ilmu bela diri gitu tuh biar aman. Justru kalau misalkan kita bisa bilang habisin lah orang lain gitu tuh, maksudnya biar nggak ada lagi hal-hal yang seperti itu biar lagi gitu tuh. Nah gimana kalau misalkan kita lagi sendiri? Ini pendapat saya ya, paketin aja ke lalamu, lu di lalamu gitu tuh, nyari aman. Kalau enggak juga bareng teman minta antar gitu tuh, enggak, maksudnya enggak terlalu stuck banget lah gitu tuh. Jangan sampai kalau memang ya lokasi tersebut jadi titik bahaya lu, titik bahayanya kamu gitu tuh. Iya, harus dilaporin, harus didatengin atau apalah gitu. Tapi kalau misalnya menurut saya, misalkan itu kayak kalau misalkan emang itu udah merasa cepat, mending dilaporin aja nggak sih? Karena kan sekarang kan kayak ada organisasi, bukan organisasi ya, kayak apa sih kayak khusus buat perlindungan perempuan kayak ada cekan, mendingin ke situ aja. Tapi kalau misalkan itulah, atau saya lupa namanya. Tapi kalau misalkan memang beneran resah banget di situnya, mending lapor polisi nggak sih? Tapi polisi juga sekarang paling bener, ya paling bener ke damkar ya. Jadi maksudnya dilawan aja sih, kalau misalnya dilawan aja. Oh ya dilawan tadi sekarang tuh kan apa ya kayak kata polisi juga bisa diem nggak sih anjir? Nih sekarang tuh kan kayak harus banget ya kata-kata yang awalnya bercanda yang harus ngeledek itu kayak bercanda, contohnya pulen terus gitu kan kayak jadi cewek pulen nah ini kenceng banget sih iya kayak kaum itu kan harusnya kan itu tuh udah termasuk pelecehan sebenarnya ya, cuma kenapa sih kayak sekarang tuh udah kayak apa ya ini banget kayak gak asing gitu loh, jadi kita itu kayak ya udah gitu. Kenapa ya? Itu udah biasa. Justru menganggapnya tuh kayak ya udah gitu. Tapi saya ingin menjawab ya. Dulu bukan dulu baru kemarin saya pulang.
saya tuh punya teman nih, misalkan siapa sih namanya lupa? Dika, misalkan Dika nih, temen gue nih, nah lu tuh punya teman lagi. Nah kebetulan teman lu tuh cewek gitu tuh. Dia tuh sering dikatain togut karena dia tuh seneng gitu tuh. Ternyata dia tuh punya kelebihan gitu tuh. Selain daripada kurang menarik dia gitu tuh, dia juga punya kelebihan lain yaitu togut gitu tuh, bulan apalah. Jadi gimana ya? Mungkin karena dia senang sih gitu tuh. Tapi nggak tahu untuk perempuan lain gitu ya, kenapa nggak senang dari ditanya kalau misalnya ada itu pelecehan seksual, catcalling gitu. Terus juga saya tuh pernah dapat cerita lagi di Jakarta ya, Jakarta di Jaksel betul. Saya tuh punya teman nih, ada saya beri nama inisial A. Dia tuh kerja di gacuan dan kebetulan dia tuh punya partner gitu. Dia tuh memang suka jadi objek pelecehan gitu, tapi si cewek ini berani ngelawan gitu tuh. Nah akhirnya di satu waktu si cewek ini sama mau juga gitu tuh. Dia tuh nawarin ke teman saya, woi antar jemput gua sih katanya. Gua kerja, lu anterin, gua balik, lu anterin gitu. Nanti gua kasih jatah dah. Jatahnya begituan gitu tuh. Sumpah. Jadi dia tuh ngerasa kayak wah anjir, kayak gimana itu aneh gitu lah. Budaya tuh betul-betul dibawa gitu tuh. Aneh. Jadi beranggapan rezeki nomplok jadi Iya gitu. Diterima dosa, ditolak rezeki. Itu sumpah gila banget baru kemarin. Dia tuh keluar karena ketahuan begituan sama atasannya tuh. Iya, itu tuh yang ngajakin begituan itu atasan dia. Karena mungkin ya saya juga mengakui ya bahwa memang temen saya ini punya paras yang tampan banget gitu. Makanya mungkin si atasannya itu birahi. Oh si atasan itu cewek. Ya. Tapi sering jadi objek pelecehan seksual kayak catcalling sama teman-teman timnya tuh, sama teman-teman satu. Iya, satu angkatan lah intinya. Mana mungkin bawaan mau catcalling. Iya sih betul. Ya berarti emang si ceweknya si atasannya nggak sih? Mau digoda gitu. Karena memang mungkin ya, karena tampan sih. Setampan apa sih? Tampan banget pokoknya. Ada fotonya? Mencari gading kali ya. Itu sih paling gitu doang. Dan memang perempuan itu menjadi objek pelecehan seksual karena ada beberapa juga yang mau. Mungkin ketika saya ini sebagai pelaku Apa pelecehan? enggak, misalkan saya sebagai pelaku pelecehan seksual, kiranya tuh ketika saya godain si Ica tuh mau gitu tuh. Karena memang mungkin ada beberapa oknum yang ketika diganggu tuh pengen digoyang juga. Seneng ya. Tapi herannya ya sekarang tuh kan sama-sama mau tapi sama-sama sadar favorit. Iya. Kenapa gitu? Ada yang diinginkan, berarti ada yang dibutuhkan. Entah itu dari segi apa, iya, duit cara apa. Enggak loh, jadi kayak gini. Misalkan saya tahu Kayak kami Kamil aja. nanti. Iya, jadi kan? iya. Jadi kayak herannya padahal sama-sama mau, kenapa saling laporin gitu? Kenapa nggak diberesin secara kekeluargaan aja, diselesaikan dulu, selesai aja gitu? Ada yang dikejar kan berarti. Dikejar dalam apa? Contohnya kayak gimana? Ya ada yang mau itu duit kayak iya karena di kasus Ridwan Kamil kan katanya ya maaf gundiknya ini kan katanya pengen itu karena kan itu kan emang pekerjaan sih waktu itu dengan gundiknya ini kan emang udah begitu pekerjaannya gitu kan maksudnya kayak ya udah sesuai konsekuensi gak sih kalau misalkan emang nggak mau kedapatan kayak gitu ya berarti nggak usah melakukan hal kayak gitu gitu loh. Nah mungkin menurut saya tuh karena si Ridwan Kamil kan udah punya jabatan berduit ibaratnya gitu kan jadi kayak memanfaatkan situasi yang ada gitu loh kayak biar si Ridwan Kamil ini kayak gitu loh kayak ya
maksudnya kayak ada si cewek ini ya, maksudnya kayak kerjaannya begitu tapi dia nuntut atau konsekuensi gitu kan ya. Om senang om bayar. Tapi yang anehnya tuh yang pacaran yang gak punya apa-apa nih, sama-sama si ceweknya gak punya apa-apa, cowoknya gak punya apa-apa, sama-sama ngelakuin, sama-sama mau, tapi kayak lama-lama si ceweknya itu ngerasa kayak lah kok gue dilecehin gitu, baru sadar udah bertahun-tahun atau berbulan-bulan tiba-tiba ngelaporin, padahal kan dulunya sama-sama mau gitu. Kok sadar laporin? Kenapa? Ican gitu dulu. Alhamdulillah. Ini kan contoh gitu tuh. Maksudnya parah banget gitu. Banyak banget. Kok maksudnya baru ngerasa kalau yang dilecehin, padahal dulu kan terus sama-sama mau gitu. Tapi menurut saya sih mungkin karena si salah satunya tidak dapetin apa yang diinginkan sama salah satunya. Contoh, si cewek misalkan ini udah apa ya, lapor itu merasa dia sama si cowoknya ini misalkan melecehkan gitu kan. Mungkin si cewek ini gak dapet feedback yang dia pengenin, makanya dia dilaporin lah gitu. Contohnya kayak misalkan dia mau kode di cowoknya gitu kan. Si ceweknya kan cewek mah ya namanya kalau udah sayang apa itu dikasih kan gitu. Apa dulu yang apa dikasih gitu. Ya kan contohnya pelecehan kan tadi itu kan pelecehan kan ya, karena si ceweknya ini ngerasa si cowoknya segalanya makanya tentu dikasih. Nah karena si cowoknya mungkin nggak apa ya, si ceweknya ini nggak ngerasa didapet apa ya, nggak ngerasa apa yang didapetin itu, kayak contohnya si cowoknya ternyata mau dibodohnya atau gimana, makanya dituntut karena masih dirugikan salah satunya gitu loh. Di cowok kalau misalkan belajar udah aja, cowok nggak mau badan, cewek mau badan gitu kan. Kadang kan maksudnya ternyata suka ada yang kayak nauzubillah nih si ceweknya bener, si cowoknya kan gak tanggung jawab. Padahal kan di situ mungkin yang ngerasain dilecehin gitu. Ya gak tanggung jawab gitu ya. Untuk kalian ya, untuk cara mencegahnya itu gimana dalam baca sesuai Agar tidak terjadi korban. agar tidak ada pelecehan seksual yang makin banyak gitu. Menurut saya sih yang pertama tuh kayak kita tuh harus mengadakan apa tuh kayak diskusi edukasi gitu kan, edukasi. Terus kita juga harus menjaga fisik kita, pakai cara kita berpakaian, cara kita berperilaku atau cara ngomong kita juga itu termasuk mungkin bisa aja dijadiin kayak cara itu kan, kayak contohnya tadi kayak konflik atau apa gitu. Terus dijaga sih harus kitanya. Terus kalau misalnya emang kita merasa dilecehkan atau sama orang lain, kayak misalkan contoh tadi lagi di jalan tiba-tiba di catcalling, itu mendingan dilawan aja sih. Sama yang tadi kata itu dia ya, katanya ya harus belajar itu juga benar sih ya, sehingga kita bisa kumpul gitu loh, minimal banget ya harus ada suara gitu. Dan kalau misalkan emang terjadi pelecehan itu sama kita atau ada gitu, itu jangan sungkan buat bilang dan jangan sungkan buat cerita gitu sih. Izin menambahkan juga, intinya kita sebagai kalau jadi korban harus berani, jangan takut gitu. Laporin atau apa biar si pelakunya juga jelas. Terus tambahan dari saya, tanggapan dari maksudnya si objek pelakunya lah, cara menghindari si pelaku melecehkan perempuan itu dengan cara kita sebisa-bisanya kita mencari kesibukan yang positif lah. Kita kadang tuh orang melecehkan itu karena kamu loh dari keluarga kan sebenarnya tuh iseng kabur. Pokoknya gimana cara kita tuh seharian penuh itu punya kesibukan, entah itu ngapain kayak lah, yang bikin kayak pemikiran kita tuh nggak ngawur kemana-mana aja. Gitu sih. Oke, jadi untuk pesan dan kesannya nih ya dari kalian bagaimana pesan dan kesannya? Ya diskusinya agak aktif sih, tapi semoga harapan saya kalau misalnya memang ada kegiatan lagi, diharapkan semuanya lebih aktif lagi dan lebih lebih apa sih, lebih seru lagi, lebih aman gitu. Sangat berkesan juga ya, maksudnya kayak ibaratnya sharing-sharing, kayak saling kenal lah, jadi nambah teman. Rasa tidak cuma gitu. Dan yang lain? Enggak? Betul. Oke, terima kasih ya untuk semuanya udah hadir
hadir dan melakukan kegiatan yang kelompok ini. Untuk kedepannya ada sesi lagi atau bagaimana? Ya dia sama sama. Oke. Terima kasih ya untuk semuanya ya. Terima kasih jawaban kalian, pendapat kalian sudah bagus semuanya ya. Jadi untuk minggu depan nanti kita akan kembali lagi di jam yang sama. Sebelum diakhiri kita akan berdoa lagi ya. Di sini ada yang memimpin lagi atau bagaimana? Saya. Oke, Baiklah, sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok ini, mari kita bersama-sama membacakan al-Tajiyah kemuliaan. Oke, terima kasih ya untuk semuanya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.